Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan selalu mengalir buat saudara. Suatu kebahagiaan bagi saya dan saudara untuk bersama-sama kita menikmati nutrisi kehidupan. Kembali, tubuh kita tetap disegarkan. Tubuh kerohanian kita tetap terjaga sehat di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu kebahagiaan di hari tua. Saudara yang sudah mengalami usia lanjut, ada kebahagiaan yang saudara terima. Apa itu? Mari saya mengajak saudara untuk membaca kitab Mazmur. Apa yang dialami Daud, kebahagiaan apa yang dialami Daud, biarlah itu juga menjadi kebahagiaan buat saya dan saudara. Terutama mereka yang sudah, saudaraku yang sudah berusia lanjut. Mari, Mazmur pasal yang ke-71, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-71, ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur Daud, dia mengatakan, sampai masa tuaku, sampai masa putih rambutku. Daud meminta kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku. Itu artinya juga Tuhan bersama-samalah dengan aku. Tuhan beserta kita. Tuhan berkenan atas kehidupan Daud, saya, dan saudara. Itu kerinduan Daud. Itu keinginan Daud. Itu pun juga menjadi keinginan saya dan saudara. Hingga pada masa tua nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebersamaan itu Allah berkenan atas kehidupan Daud sepanjang umur usianya. Sehingga Daud sejak masih kecil, ayat yang ke-17 di sana, dia mampu melihat bagaimana Tuhan itu mengajar. Saya ulang, saudaraku. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Daud sampai mampu mengerti, melihat bahwa Allah itu mengajar kepada Daud. Sejak kapan? Sejak mulai masa kecilnya. Dia merasakan bagaimana Tuhan itu mengajar dekat dengan Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, itu permintaan Daud yang istimewa sekali. Mengapa? Apalah arti kekayaan? Apalah arti tahta? Apalah arti tubuh yang sehat jika tanpa Tuhan bersama dengan Daud? Itu pun juga artinya juga kepada saya dan saudara. Jika Tuhan tidak bersama dengan kita, Tuhan tidak berkenan atas hidup saya dan saudara, apa arti kepemilikan dunia ini buat saya dan saudara? Walaupun dunia seisinya ini milik saya dan saudara, kalau tanpa Tuhan tidak ada artinya. Sebaliknya juga, kalau Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara, semuanya itu ada, semuanya itu terjadi atas hidup saya dan saudara. Karena apa? Dialah yang empunya segala-galanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada pemazmur ini. Sejak kecil dia mampu melihat, Daud mampu melihat bagaimana Allah itu mengajari Daud. Mengajar apa? Mengajar tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Belajar apa? Tentang kuasa-kuasa Tuhan atas kehidupan Daud.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bersama dengan Daud dalam musim kehidupannya Daud. Sehingga Daud mampu melihat kuasa Tuhan. Sehingga Daud mampu melihat ajaib demi ajaib yang Tuhan lakukan atas kehidupan sang pemazmur. Bagaimana dia bisa merasakan itu? Bagaimana dia bisa melihat itu? Pada waktu dia masih menggembalakan domba. Bagaimana Tuhan berbuat ajaib kuasanya atas kehidupan Daud. Domba yang diterkam oleh harimau, oleh singa itu, dirampas oleh Daud. Dan singa itu disobek-sobek oleh Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas Daud. Bagaimana Daud yang masih imut-imut itu menghadapi Goliat. Sebelum menghadapi Goliat, bagaimana Daud menghadapi saudara-saudaranya. Dan pertolongan Tuhan ada atas kehidupan Daud. Terlebih kepada Goliat yang besar itu. Orang Filistin itu musuhnya bangsa Israel. Bagaimana penghinaan Goliat kepada Daud. Tetapi Daud mampu mengalahkan karena nama Tuhan. Dan Tuhan sendiri memberikan kuasa di sana. Ada keselamatan, ada keadilan Tuhan. Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap pembelaan Tuhan. Di sana terjadi keselamatan. Kuasa dan ajaib Tuhan terjadi atas kehidupan Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu semua mampu menjadikan pelajaran bagi Daud. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak lagi cerita-cerita bagaimana Daud dimenangkan, ditolong oleh Tuhan. Bagaimana Daud bisa melihat ajaibnya Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Daud memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Hingga pada usia sampai masa putih rambutnya, dia masih mampu melihat kebesaran Tuhan. Apa yang menjadi kebahagiaan pada masa tuanya? Satu, Daud mampu melihat generasi demi generasi. Generasi demi generasi Daud mampu melihat itu. Menjadi kebahagiaan. Orang tua saya ada kebahagiaan melihat generasi dari orang tua saya, anak saya, menjadi cucu dari orang tua saya. Ada kebahagiaan. Orang tua melihat cucu. Orang tua lagi melihat lagi cicitnya. Ada kebahagiaan yang timbul di hati orang tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa yang menjadi kebahagiaan bagi orang yang sudah tua? Bahkan putih rambutnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, adalah dia mampu memperkenalkan nama Tuhan. Melalui apa? Melalui menceritakan, melalui mengajar, melalui menasihati tentang firman Tuhan, tentang Allah sendiri. Saudara bisa membaca pada ayat yang ke-17 dan ayat ke-18. Sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mampu menceritakan, sekarang mampu menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Sampai pada masa rambut putih, masa tua, di sana dikatakan mampu memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Bahkan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dari generasi kepada generasi, dari generasi kepada generasi. Saudaraku, itu kebahagiaan sang pemazmur. Dia mampu melihat generasi demi generasi. Dan juga dia mampu menceritakan, menyaksikan walaupun sudah usia tua.
menceritakan, mampu mengajar tentang siapa itu Allah. Akhirnya, endingnya, goalnya, banyak yang mengenal Tuhan, banyak yang mengenal Yesus, banyak yang mengenal Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, istimewa sekali apa yang Daud sang pemazmur ini mengajari kepada saya dan saudara. Tuhan, diawali jangan tinggalkan aku, berkenan atas kehidupanku, sehingga kita mampu melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan hari demi hari menjadikan itu suatu pelajaran. Dan kemudian kita mampu menceritakan siapa itu Allah. Cerita ini dari dulu sampai dengan hari ini, bahkan yang akan datang, cerita ini tidak akan lekang oleh waktu. Berita yang sama ini tidak akan hangus dengan waktu. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia dalam segala perkara. Segala musim dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam aktivitas kita. Sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.